Sejarah, sebuah tapestri rumit yang ditenun dari benang-benang kebenaran, interpretasi, dan kadang-kadang keheningan yang disengaja. Di bangku sekolah, kita disuguhkan versi yang disederhanakan. Narasi yang rapi seringkali disaring untuk membentuk pandangan dunia tertentu. Tapi, bagaimana jika di balik tirai narasi resmi itu tersembunyi fakta-fakta yang jauh lebih kompleks, bahkan mengerikan, yang membentuk dunia kita hari ini? Hari ini, kita akan membuka beberapa lembaran yang jarang disentuh. Kisah-kisah yang mungkin tidak pernah Anda dengar di kelas sejarah. Mari kita mulai dengan salah satu tokoh yang paling dipuja, Christopher Columbus. Bagi banyak orang, ia adalah penjelajah pemberani yang menemukan Amerika, membuka jalan bagi peradaban baru. Namun, jauh sebelum kapal-kapalnya berlabuh, benua Amerika sudah menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang pesat. Kekaisaran Inka dengan jaringannya yang luas, kota-kota Maya yang megah dengan kalender dan astronomi canggih, serta Aztec dengan ibu kota Tenochtitlan yang mengagumkan adalah bukti nyata kemajuan yang sering diabaikan. Kedatangan Columbus bukan sekadar penemuan, melainkan awal dari babak penaklukan brutal, perbudakan massal, dan genosida yang menewaskan jutaan penduduk asli. Ia sendiri adalah arsitek kekejaman, memaksa penduduk asli bekerja di tambang emas, memotong tangan mereka yang gagal memenuhi kuota, dan memperdagangkan mereka sebagai budak. Versi heroik Columbus di buku pelajaran menyembunyikan sisi gelap kolonialisme yang membasmi kebudayaan, bahasa, dan kehidupan jutaan jiwa demi keuntungan dan kekuasaan. Kemudian, kita beralih ke periode yang secara umum disebut zaman kegelapan di Eropa. Sebutan ini menciptakan citra stagnasi, kebodohan, dan kemunduran setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Namun, narasi Eurosentris ini gagal mengakui bahwa di belahan dunia lain justru terjadi zaman keemasan yang gemilang. Dari abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam adalah mercuan pengetahuan dan inovasi. Baghdad, Kairo, dan Cordoba adalah pusat-pusat intelektual yang tak tertandingi, di mana para ilmuwan, filsuf, dan matematikawan membuat terobosan revolusioner. Al-Khawarizmi mengintroduksi konsep aljabar, Ibnu Sina menulis kanun kedokteran yang menjadi rujukan selama berabad-abad, dan para astronom muslim memetakan bintang-bintang dengan presisi luar biasa. Mereka tidak hanya melestarikan teks-teks klasik Yunani dan Romawi yang hilang di Eropa, tetapi juga mengembangkannya dengan kontribusi orisinil yang tak ternilai. Tanpa jembatan pengetahuan yang dibangun oleh peradaban Islam ini, Renaissance Eropa mungkin tidak akan pernah terjadi atau akan sangat terlambat. Ironisnya, di sekolah, peran krusial ini seringkali hanya disinggung sepintas atau bahkan diabaikan sepenuhnya. Kekejaman kolonialisme juga seringkali disajikan dengan lapisan gula di buku sejarah, fokus pada manfaat ekonomi dan misi peradaban yang diusung oleh bangsa Eropa. Namun, ada kisah-kisah yang jauh lebih mengerikan yang mungkin terlalu brutal untuk diceritakan di ruang kelas. Ambil contoh, Kongo di bawah kekuasaan Raja Leopold II dari Belgia. Antara 1885 hingga 1908, Kongo bukan milik negara Belgia, melainkan properti pribadi Leopold II. Demi keuntungan dari karet dan gading, ia memberlakukan rezim teror yang tak terbayangkan. Pasukan pribadinya, Force Publique, melakukan mutilasi massal, membakar desa-desa, dan membunuh jutaan Kongolieng yang gagal memenuhi kuota produksi. Diperkirakan 10 hingga 15 juta jiwa tewas akibat kekejaman ini. Sebuah genosida yang seringkali luput dari buku-buku sejarah dunia atau hanya disebutkan dalam catatan kaki. Skala kebiadaban ini menyaingi atau bahkan melampaui kekejaman lain yang lebih sering dibahas, namun tetap tersembunyi di balik narasi penjelajahan dan pembangunan. Perang Dunia Pertama seringkali diajarkan sebagai konflik yang dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Tentu, itu adalah percikan, tetapi akar penyebabnya jauh lebih dalam dan rumit. Perebutan koloni, persaingan industri, nasionalisme yang membara, dan jaringan aliansi militer rahasia yang seperti rumah kartu. Perusahaan-perusahaan di balik layar seringkali mendapatkan keuntungan kolosal dari perang, memicu konflik untuk mempertahankan atau memperluas dominasi ekonomi mereka. Demikian pula, Perang Dingin seringkali digambarkan sebagai pertarungan murni ideologi antara demokrasi dan komunisme, namun kenyataannya jauh lebih abu-abu.
Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet mendukung rezim-rezim diktator, melancarkan kudeta dan memicu perang proksi di seluruh dunia, dari Vietnam hingga Amerika Latin yang mengakibatkan penderitaan tak terhitung bagi rakyat sipil, hanya demi memperluas pengaruh geopolitik mereka. Kebenaran yang kurang nyaman adalah bahwa demokrasi dan kebebasan seringkali menjadi kedok untuk intervensi yang brutal demi kepentingan strategis dan ekonomi. Bahkan dalam sains, ada kisah-kisah penemuan revolusioner yang disembunyikan atau diabaikan selama berabad-abad. Nikola Tesla, seorang visioner yang jauh melampaui waktunya, mengembangkan teknologi listrik AC, radio, dan bahkan konsep energi nirkabel. Namun banyak dari penemuannya yang brilian ditekan atau diabaikan demi kepentingan finansial perusahaan-perusahaan besar yang saat itu sudah berinvestasi besar pada teknologi saingannya. Namanya perlahan-lahan kembali mencuat, namun perannya yang krusial dalam membentuk dunia kita hari ini jauh lebih besar daripada yang diajarkan. Mengapa narasi-narasi ini disembunyikan? Alasannya beragam. Kekuatan politik seringkali ingin menjaga citra positif negaranya, menghindari mengakui dosa-dosa masa lalu yang akan merusak kebanggaan nasional. Kepentingan ekonomi mendorong penyensoran fakta-fakta yang bisa mengganggu keuntungan atau hegemoni korporasi. Ada juga keinginan untuk menyederhanakan sejarah agar lebih mudah dicerna, tanpa kompleksitas moral yang membingungkan. Kurikulum pendidikan seringkali diatur oleh otoritas yang memiliki agenda tertentu, memilih apa yang penting untuk diajarkan dan pada gilirannya apa yang harus diabaikan. Namun, memahami sejarah sepenuhnya dengan segala kegelapan dan nuansanya adalah kunci untuk memahami dunia kita saat ini. Kolonialisme yang brutal menciptakan ketimpangan ekonomi global yang masih terasa hingga kini. Perang dingin yang memanipulasi nasib negara-negara kecil meninggalkan luka politik yang mendalam. Mengakui warisan kejahatan perang, eksploitasi dan genosida bukan berarti membenci masa lalu, tetapi belajar darinya. Ini adalah tentang mengembangkan pemikiran kritis, mempertanyakan narasi dominan, dan mencari kebenaran di balik retorika. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama yang harus dihafal. Ini adalah kisah kompleks tentang manusia, kekuasaan, moralitas, dan konsekuensi. Menggali fakta-fakta yang disembunyikan bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk membangun pemahaman yang lebih jujur dan komprehensif tentang bagaimana kita sampai ke titik ini. Dengan membuka lembaran-lembaran yang tak terlihat ini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga membekali diri kita dengan kebijaksanaan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan untuk membentuk masa depan yang lebih adil dan tercerahkan. Jadilah sejarawan bagi diri Anda sendiri. Pertanyakan, gali, dan temukan kebenaran yang sesungguhnya.